Baiklah, komunikasi itu bagian yang penting dalam kehidupan manusia. Untuk menyampaikan isi hati, pikiran, informasi, ya kan? Jadi kalau ada orang yang sedang susah juga dia akan mengkomunikasikan isi hatinya, yang sedih juga, makanya ada sekarang ini istilahnya curhat, ya kan? Nah, tadinya saya pertama bingung juga apa nih curhat. Saya kira curi perhatian. Rupanya curahan hati, ya kan? Mencurahkan isi hati, berarti perlu bicara kepada seseorang. Nah, itu. Pas lagi galau, lagi susah, lagi senang. Nah, jadi untuk menyampaikan isi hati, pikiran, informasi kepada sekitarnya dengan memakai media atau tidak memakai media. Nah, kalau zaman-zamannya kayak kita ini lagi jatuh-jatuh cinta atau suka-suka, paling ketemu kawan dekatnya, siapa kawan dekatnya? Kirim salam ya, kan gitu kira-kira. Nah, pakailah media, kadang pakai surat, kalau sekarang pakai messenger ya, pakai SMS, dibikin simbol ada gambar-gambar emotion itu kan. Nah, untuk menyatakan nangis ada gambar emotion nangis kan gitu. Untuk menggambarkan patah hati ada gambar hati yang maropu kan gitu. Nah, emotion dia kan. Jadi banyak macam-macamnya simbolnya pakai media, ya toh. Nah, apakah itu disampaikan secara langsung atau lisan atau verbal atau tidak langsung? Ya, ini menggunakan media atau simbol-simbol. Jadi komunikasi itu adalah penyampaian ide, pikiran, informasi atau gagasan dari seorang pribadi kepada pribadi lain atau dari satu kelompok kepada kelompok yang lain. Inilah dulu tentang informasi, tentang komunikasi. Jadi tidak ada satu manusia pun yang harus berkomunikasi, tidak bisa tidak berkomunikasi, ataupun secara sederhana atau sudah sangat canggih dengan sekarang ini, ya kan? Misalnya kalau saya sering itu bertamu di ruang bertamu, misalnya masuk ke rumah, Pak Jupang doa mata, mah udah datang ini ya, sahabatku, nah, Roma inatai, nah, duduk sebentar, ibuan teh, kan, dungi atar ribereng ina amatai natai, rupanya itu simbol kode, tinggal hukam ya tersongoni kan, kemudian pura-pura batuk lagi ya, Romo saya inatai, ibuan kue, bah, kadang-kadang aku bilang juga, kalau sempat kali kau 5 kali batuk, pabrik kue juga eksini, dia bilang, itu. Ya, seperti itu kan ada kode-kode. Kau rasa amang monang itu paling sering ku inang inten ini. Nah, atar batu iwana bang, atar ro inang membuat buah kan. Nah, batuk sekali lagi jus. Nah, 3 kali batuk restoran hadir di situ. Nah, ini jadi itulah enaknya ada simbol, ada bahasa tubuh ke atau apa. Itulah yang berkomunikasi. Dan memang supaya memahami harus saling mengerti. Jadi kalau komunikasi itu sepihak, tidak nyambung, nah disitulah kita berantem, ya kan? Berantem kita di situ. Mau saya mau si berengin amata inatai di ruang tamu rap dohot, misalnya atasannya atau dengan nasakator roh berkunjung, saya terus dingani-ngani inatai, ngasih bolang, ngasih batuk, bah anggon mula anu tamuan terjadilah yang enggak. Gabi sudat na sila mandok si dohonon kan gitu. Nah ini yang hebatnya ilmu komunikasi ini, kalau enggak baik, enggak cerdas dan tidak bisa saling memahami, tidak mengenal kawannya berkomunikasi, memang rusak. Enggak nyampe apa ide-ide itu, enggak nyampe, pikiran itu enggak nyampe. Jadi tidak bisa tidak berkomunikasi. Bayangkan kalau satu keluarga suami istri nggak pas komunikasi sama tado inata, wah ini korbannya anak-anak ini. Ya, jadi piring pun yang nggak berdosa, gelas yang nggak berdosa berpecahan juga itu kadang-kadang, ya kan? Nah, Oma perlunya komunikasi. Lalu saya mau sampaikan khotbah, pidato, ceramah itu adalah bagian dari komunikasi. Itu yang paling penting, ya. Khotbah, ceramah, dan pidato bagian dari komunikasi, percakapan dari seseorang kepada seseorang, kelompok atau komunitas tertentu. Untuk itu mari kita cermati. Ya, yang pertama komunikasi.
ada beberapa definisinya ya. Istilahnya itu sering kali diambil dari bahasa Yunani, yaitu homilia. Ya suatu percakapan atau bahkan suatu ceramah, bahkan sering juga pidato. Jadi karena khotbah ini sangat lengkap, jadi dia sedikit aja irisannya itu antara khotbah, pidato dan ceramah. Kenapa? Karena memang khotbah dia berisi ajaran, ya kan, berisi teguran dan juga berisi nasihat. Jadi irisan-irisannya itu sangat-sangat tipis kadang-kadang. Nah makanya butuh kalau pengkhotbah itu harus benar-benar ya ada persiapannya. Yang dimaksud dengan istilah homiletika ialah ilmu pengetahuan atau keterampilan dalam hal homilia, dalam bertutur, bercakap, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi berkhotbah ya ini memberitakan kabar kesukaan, jadi itu dulu. Berkhotbah itu harus menyampaikan kabar kesukaan. Dilakukan oleh seorang manusia dan ditujukan kepada sesama, yaitu tentang Allah. Tentang Allah, tentang kebesaran Allah. Yang dinyatakan di dalam Alkitab dan secara istimewa dinyatakan di dalam Kristus. Itu dulu kita pegang. Jadi kalau kita mau berkhotbah, mau menyampaikan renungan, ingat, oh saya tidak mau menyampaikan ide saya, tapi saya mau menyampaikan kabar kesukaan, ya, yang dilakukan, kemudian kabar tentang kebenaran Allah yang sudah dituliskan, dinyatakan di dalam Alkitab, kan, dan secara istimewa dinyatakan dalam Kristus. Kemudian berkhotbah itu berbeda dengan berpidato. Jadi walaupun makanya saya katakan tadi ini irisannya tipis sih, karena berpidato seperti ini juga kan. Jadi kadang-kadang ada orang berpidato itu seringkali disebut dia makanya singa mimbar ya kan. Berpidato dia berapi-api kan, jadi istilah berapi-api. Ape roudan torgabi martimus timus. Kedek tabu kan. Jadi berpidato berkhotbah berbeda dengan pidato. Sebab unsur penyampaian diantara keduanya jauh berbeda. Yang mau disampaikan itu berbeda. Walaupun secara praktik kelihatannya sama-sama menggunakan mic, menggunakan mimbar di hadapan orang banyak kan gitu. Tapi berpidato, berkhotbah itu berbeda sekali dengan berpidato. Pengkhotbah adalah seorang yang dikhususkan Allah. Jadi ingat, ketika seorang berkhotbah, ketika kita disuruh berkhotbah atau menyampaikan renungan, yang kita ingat itu adalah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab, menyampaikan tentang kebenaran Allah dan secara khusus sudah dinyatakan di dalam Kristus Yesus, dan lebih khusus lagi kita adalah transubsiasi atau katakanlah perpanjangan lidah Tuhan. Itu makanya sangat jauh berbeda, walaupun irisan-irisannya secara keilmuan itu sangat tipis ya kan. Ya. Jadi pengkhotbah itu adalah seorang yang dikhususkan Allah untuk melakukan berita Injil, dan dia juga adalah seorang yang menerima. Jadi menerima dulu kebenaran Allah itu. Tapi kalau kita nggak terima kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kita akan berkhotbah? Nanti tentunya kita akan menjadi menjelek-jelekkan kan gitu. Ya. Selanjutnya kebenaran harus keluar dari watak dan kepribadian pengkhotbah, karena memang bersangkut paut dengan berhasil tidaknya pemberitaan yang dilakukannya. Jadi kita masuk dulu dalam jiwa nats itu. Masuk. Kalau kita nggak masuk, itu bahaya. Masuk dulu dalam itu. Makanya sekaligus lebih sering sekali itu menyiapkan renungan. Itu yang pertama sekali sasaran renungan itu adalah yang membawa renungan itu sendiri. Itu makanya tadi saya sampaikan, terima dulu kebenaran itu. Sudah terima kebenaran itu, nah di sanalah berproses
menyiapkan nas, dan kemudian berproses kepada Allah dan kepada diri sendiri, lalu kita mempunyai bahan untuk menyampaikannya. Jadi khotbah itu adalah bagian dari diri pengkhotbah, serta haruslah merupakan pelahiran seluruh hidup dan pengalamannya, lahir dari hidup dan pengalamannya. Berita yang dikabarkan harus berakar lebih dahulu dalam hati pengkhotbah sebelum ia memberitakannya dalam bentuk khotbah atau renungan. Pekabaran Injil itu bukan terletak pada cara menyusun khotbah sebetulnya. Jadi kalau kita lihat kan, wah ini seperti ini, bukan cara menyusun atau bukan cara menyampaikannya. Jadi esensi dari menyampaikan renungan, esensi dari menyampaikan satu firman Tuhan adalah bagaimana kita menghidupinya, bagaimana kita menghayatinya dan menerima kebenarannya, lalu kita sampaikan. Itu di situ sebetulnya. Jadi bukan caranya dengan membawa, kalau misalnya pekabaran Injil lalu mengadakan hal-hal yang atraktif dan sebagainya, itu enggak. Karena Yesus juga ketika para rasul dan nabi-nabi juga menyampaikan kebenaran firman itu, mereka tidak menghindari diri dari hal-hal yang sangat atraktif seperti yang kita lihat sekarang ini, enggak. Tapi mereka ketika dia sudah menyadari kebenaran firman itu, dia harus berbuat. Nah, di sana dia menularkan kasih sayang sebetulnya. Jadi bukan ide yang mau ditularkan, kasih sayang, ya. Kemudian kita ini harus lihat dulu kepribadian pengkhotbah. Seorang pengkhotbah jangan menjadi peniru. Jadi kadang-kadang kita seringkali buka channel-channel khotbah, misalnya channel-channel ini. Wah, si ini enak sekali. Kenapa enak? Kita bisa ketawa-ketawa dibuat. Kalau mau ketawa, kenapa enggak kita panggil aja stand up comedy? Iya kan? Kalau mau misalnya kita datang, kemudian mendengar, datang beribadah, kemudian kita mau ketawa, ya stand up comedy lah kita panggil. Nah, walaupun sebetulnya si pengkhotbah juga harus bisa mengarrange, melihat, mempelajari audiensnya. Ketika dia agak ngantuk-ngantuk sedikit, kayak kita sekarang ini kan jam rawan, gantinya minum kopi, ya dia buatlah sedikit cerita yang mendukung pekabaran itu, mendukung Injil itu. Bukan berarti dia ngarang, kan gitu. Nah kadang begini, sering sekali terjebak karena pengkhotbah ini juga pingin dia di sini dia kadang-kadang irisannya dia lupa bahwa dia sebetulnya di situ ada perpanjangan lidah Tuhan. Kadang ingin memaksakan diri supaya kelihatannya lucu dan sebagainya, dan atau supaya kelihatannya memaksakan nats itu agar dihayati apa, dia kutip cerita-cerita atau dia karang cerita. Ini kadang kurang baik. Makanya seorang pengkhotbah itu harus keluar, lahir dari apa yang dia renungkan, apa yang dia dapatkan, dan apa yang firman itu katakan kepada dia. Baru itu yang dia sampaikan. Jadi dalam merenungkan gitu, kan kita juga sebagai orang tua, kalau kita menasihati anak kita kan sering kita menyampaikan, dulu bapak seperti ini, kan gitu kan? Kan yang kita sudah alami dulu kan, kita rasakan bahwa ini keadaannya, lalu saya seperti ini, maka saya sudah seperti ini. Ini keadaannya, tapi saya tidak lakukan, maka pada episode ini saya gagal. Nah sekarang persoalannya, kita orang tua ini seringkali malu mengakui bahwa kita itu juga kurang pintar waktu sekolah. Seringkali kita mengatakan kepada anak kita, kamu kenapa begini? Dulu bapak sekolah nilainya 8 terus, 9 terus. Di samping aku pula, kawanku sekelas, tahu pula aku nilainya 0,435. Kapan pula aku nilai 9? Kita bilang nggak enak kan? Tapi kita memaksakan diri. Nah itu yang nggak bagus. Ya. Nah ini kepribadian pengkhotbah ini harus benar-benar dia merasakan, dia
lahir dari apa yang dia terima dari nats itu. Jadi seorang tokoh pengkhotbah yang sangat fenomenal di HKBP waktu itu Opung Justin Siombing mengatakan, jami tahun nani hanguluhonmu, hanguluhon najinamitam. Sampaikan apa yang kau hidupi dan hidupi apa yang kau sampaikan, kan gitu. Jadi kan kita kan sebagai orang tua kan sering begitu. Nah, zaman dulu bapak itu susah. Kami itu dulu makan ubi dulu, baru makan nasi. Tapi kami bisa hidup dan kami bisa sekolah dengan baik karena memang sulit ekonomi. Oleh sebab itu kau jangan buang-buang makanan ini ya, karena ini berkat Tuhan, kan gitu. Bayangkan kalau kamu nggak dikasih makan. Nah, hal-hal seperti itu kan kenapa? Itu keluar dari pengalaman hidup kan? Kan pengalaman hidup itu kita setiap kali kita keluar dari satu kesulitan, yang harus kita bayangkan ada Tuhan menyertai kita melampaui keadaan-keadaan yang sulit itu. Nah, itu yang jadi jangan peniru ya. Harus orang-orang yang betul-betul berbakti. Berbakti kepada apa? Kepada yang mau dia beritakan. Bukan berbakti kepada pendeta resort. Jadi misalnya hamu situan hami borhat mahamu, bukan berbakti kepada saya. Berbakti kepada Tuhan. Kepada pemilik firman, kepada firman itu. Apakah firman itu dalam bahasa Yunani disebut logos tu teu? Tu itu kata sandangnya menyatakan milik. Logos tu teu atau firman Allah. Artinya itu kasus datif, artinya firman itu milik Allah. Lalu firman itu adalah Allah sendiri. Maka Allah itu adalah bahasa kita atau firman itu. Jadi kita mengabdi kepada firman itu. Nah, begini supaya gampang. Ada statement Pendeta Resort HKBP Kebayoran Baru, Pendeta Timbul Sitanggang menyatakan bahwa hari Kamis kita tidak sermon, misalnya. Itu pernyataan siapa? Pendeta Timbul Sitanggang. Itu keluar dari siapa? Dari Timbul Sitanggang. Lalu yang menyampaikan itu adalah Timbul Sitanggang, dan pernyataan itu tidak bisa lepas dari seorang Timbul Sitanggang. Jadi pernyataan itu adalah menunjukkan diri kita. Lalu firman Allah kenapa tidak bisa dimain-mainkan? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi tidak boleh diperkosa firman Allah. Logos tu teu. Ya kan? Firman milik Allah, firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 itu mengatakan firman menjadi manusia. Jadi firman itu adalah Allah sendiri. Jadi makanya nggak bisa main-main dengan firman Tuhan. Jadi jangan mengambil satu pikiran kita, lalu untuk mensyahkan pikiran kita ambil ayat pendukung. Seolah-olah itu adalah firman Tuhan. Padahal tidak. Itu keinginan kita yang kita paksakan sehingga seperti firman Tuhan. Nah, di sini makanya seorang membawa renungan harus memiliki pengetahuan hermeneutis, memahami nats. Itu. Jadi bukan karena sudah sekolah Alkitab, sekolah ini, sekolah teologi, enggak. Paham dulu. Jadi lihat nats itu dalam satu kesatuan. Ketika apa itu muncul, lalu untuk apa? Tapi firman Tuhan itu adalah diambil untuk menjawab satu persoalan. Makanya firman itu menembus waktu, ruang, dan tempat. Jadi ketika pandemi misalnya, apa firman Allah yang mau kita pakai untuk bersama-sama menguatkan kita? Jadi ini harus menjawab ini. Jadi artinya Tuhan kita panggil untuk menemani kita menjalani kehidupan ini. Inilah yang mau kita sampaikan. Itu.
Kemudian harus menyucikan dirinya. Itu di dalam 2 Korintus 1 dan ya. Jadi nggak bolehlah kita misalnya kita katakan jangan berzina, tapi kita melakukan zina. Itu jangan menghina sesamamu dalam khotbah kita misalnya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus begini, maka kita tidak boleh juga melakukan penghinaan-penghinaan terhadap sesama kita. Itu tahu setelah turun mimbar kita pula yang menghina orang. Itu mempermainkan firman. Kalau kita mempermainkan firman, itu mempermainkan Allah. Itu mempermainkan Tuhan. Kalau kita mempermainkan Tuhan, pertanyaannya adalah kekuatan apa yang mau kita pergunakan untuk menentang dia? Ada kekuatan kita? Tidak ada kan? Jadi itu yang harus kita. Jadi harus penuh dengan kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya. Harus ingat kepada siapa memperhambakan diri, dan kemudian memelihara kesehatannya lah. Tubuh yang baik dan sehat akan menarik perhatian orang lain. Jadi kalau kita berkhotbah juga nggak bersih, ya kan, aroma badan tinggi dan tajam, itu terganggu orang, ya toh? Jadi pengkhotbah juga harus bersih, ya, bersih dan sehat, dan ya, kalaupun nggak wangi-wangi, nggak perlu wangi-wangian, tapi setidaknya tidak mengeluarkan aroma yang membuat konsentrasi terganggu, ya kan? Dan sampai aroma-aroma yang nggak enak itu keluar. Kemudian pakaian-pakaian kita juga ya agak rapilah, sehingga orang suka mendengar, melihatnya. Saya kira itu dulu tentang perkhotbah dan pengkhotbahan, sedikit untuk menjaga pengkhotbah itu tidak lari dari nats dan bagaimana memilihnya. Kalau sekarang kita nggak sulit memilih karena gereja kita sudah mengeluarkan almanak. Jadi bayangkan kalau sebelum almanak keluar bagaimana sulitnya pengkhotbah ya. Nah, satu khotbah terjalin dari pada sebuah nats, maka nats disebut sebagai dasar khotbah. Di dalam sebuah buku doa atau almanak, gereja telah tertulis pelajaran-pelajaran dan ayat-ayat yang harus dibaca pada hari-hari tertentu sepanjang tahun, sehingga kita terlepas dari kesukaran untuk memilih nats. Nah, jadi sekarang sudah ada nats renungan tiap hari kan? Nah, itu boleh dibaca dan dipakai. Menaruh nats yang tepat tentu banyak faedahnya. Ya, memilih nats yaitu untuk membangkitkan minat pendengar. Ya kan? Janganlah pula kita mau membicarakan tentang pernikahan tetapi kita pilih nats, "Hai engkau keturunan ular beludak." Wah, kan itu kan enggak enak. Orang pun mesti perkawinan do kan? Apa nats, "Hai celakalah hai engkau keturunan ular beludak." Nomor 2 amat tahun murukum dijabu berbeda gabela buat tuson. Indah no kedek tahu kan? Nah, itu penting. Nah, jadi terkadang-kadang disitulah kita butuh konsultasi, kita butuh ya sering sharing ya kan gitu. Jadi kalau mau membawa renungan yang masih katakan pemula-pemula, sharinglah dengan yang sudah ya mungkin sudah memiliki pengalaman kan gitu. Ini yang perlu kita jaga. Kemudian jangan sampai ke mimbar itu dengan membawa peluru kendali, peluru bom atom untuk nembak-nembak. Jangan pernah siapkan khotbah untuk 1 orang, padahal yang hadir di situ adalah 500 orang. Nanti kita akan dipertanyakan kemana jiwa yang 499 lagi. Jadi seorang pengkhotbah itu nggak boleh nyindir-nyindir. Tapi kalau karena khotbahnya ada banyak orang yang terkoreksi, itu artinya firman Tuhan bekerja. Makanya kita nggak perlu takut. Karena garansinya itu jadi di Matius 28 itu, 19-20. Ketahuilah aku menyertai engkau. Itu garansinya. Jadi kalau ada orang yang tersinggung karena khotbahmu karena memang engkau menyiapkannya dengan sungguh-sungguh, ya biar aja. Itu firman Tuhan bekerja. Harapannya ke depan dia boleh mengkoreksi.
Dan memang kesulitan kebanyakan pengkhotbah memang seringkali tidak populer. Karena apa? Karena memang dalam satu komunitas tidak ada persoalan. Ya kan? Dan dalam satu komunitas seringkali orang mengatakan, mang ini pro ini, inang itu pro ini. Lalu ketika dia berkhotbah, itulah kan kita udah ditembaki kan. Padahal sejujurnya saya sudah hampir 30 tahun, tidak pernah saya mencoba menyiapkan satu khotbah untuk satu orang, dua orang atau satu kelompok. Karena itu adalah mempermainkan firman Tuhan, itu artinya mempermainkan Tuhan. Tapi kalau ada yang terkoreksi karena itu, walaupun kita akhirnya menanggung risiko, dikatakan nembak ini, dikatakan menyindir ini, ya enggak apa-apalah. Yang penting kan Tuhan dimuliakan kan? Yang penting kan firman itu sampai kan? Karena akan sangat lebih sulit menyiapkan satu renungan untuk satu orang atau dua orang atau satu kelompok dalam rangka untuk menyakiti. Itu akan sangat sulit sekali. Sangat sulit. Karena firman itu tidak bisa. Karena firman itu memiliki kekuatan yang luar biasa yang kita tidak bisa imbangi. Itu artinya kita tidak bisa mengarahkan Tuhan itu sesuai dengan kehendak kita. Kecuali kalau Tuhan itu jadi berubah jadi begu gajang. Ya kan? Tahu kan begu gajang? Orang Batak punya setan itu ya. Orang Batak punya ilmu, ada begu gajang, begu nurul yang bisa disuruh-suruh. Itu enggak. Karena Tuhan tidak pernah patuh dan tunduk dan taat kepada kita. Meskipun kita sebagai pembawa renungan adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, tapi dia tidak pernah tunduk kepada kita. Itu harus paham. Makanya di depan saya katakan orang yang benar-benar berbakti. Nah lalu ketika ada merasa terkoreksi, kemudian yang satu lain datang, emang bagus sekali khotbahnya ya. Waduh, nengok itu mereka banyak yang... Jangan besar hati dan besar kepala. Karena apa? Karena itu juga akan membuat kita jatuh ke pencobaan. Karena kita tidak pernah berniat untuk menyenangkan satu kelompok. Tapi biar semua bertumbuh iman dan kerohaniannya. Itu harus menjadi catatan-catatan dasar setiap orang-orang yang ingin menjadi pembawa renungan ya. Kemudian pemilihan nats itu memberikan kewibawaan dan keberanian kepada pengkhotbah. Dalam memberitakan kabar kesukaan khotbah itu didasarkan atas demikianlah firman Allah. Kan gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu kita saat ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari ini. Kan gitu. Saya baca buat kita sekalian. Nah kan gak pernah dibilang, demikianlah perkataan pendeta Bintang Siregar atau pendeta Hercules Nagugui. Ya kan gitu. Dulu kan legenda-legenda yang kuat itu kan Hercules kan. Kalau udah Hercules turun biasanya gajah pun bisa diangkatnya kan? Nah, enggak. Nah, demikianlah firman yang kan pasti dia selalu katakan demikianlah. Nah, marilah kita mendengarkan firman Tuhan gitu. Atau sampai di sanalah pembacaan firman Tuhan. Artinya tidak pernah ide dari pengkhotbah. Tidak bisa itu. Demikianlah firman Ketua Marturiah KBB Kebayoran. Lamu hidang gue. Walaupun dia ketua Dewan Marturiah di sini. Ya kan? Kan gitu. Atau demikianlah firman Epurus. Tidak bisa juga. Demikianlah firman Tuhan. Jadi demikian. Jadi ini ketika kita menyatakan itu, maka kita merasakan kesatu wibawa sudah melekat kepada kita dan kita lebih berani. Karena apa? Otoritasnya adalah dari firman itu sendiri. Kemudian mencegah supaya uraian pengkhotbah jangan melayang kemana-mana. Kalau topiknya tentang kesetiaan, jangan lagi topiknya lain-lain, kan gitu. Tetaplah soal kesetiaan, ya kan? Kalau topiknya tentang persembahan, tetaplah tentang persembahan, ya.
Demikian. Kemudian menjaga supaya pengkhotbah tetap memberitakan Alkitab. Bila pikiran dan jiwa seorang pengkhotbah selalu dibenamkan dalam firman Allah dan kebenaran, maka selalu berjalan dan bersekutu dengan Allah di dalam kehidupan sehari, maka semakin mudah memilih nats. Maksud suatu khotbah ialah memberitakan kabar kesukaan dari Allah yang dinyatakan lewat kehidupan pengkhotbah itu dan disampaikan ke dalam jiwa-jiwa yang mendengar. Jadi sekali lagi, pengkhotbah memang benar-benar boleh menjadi tiruan. Pidato. Kenapa ini kita sampaikan di sini? Karena memang ini saya sebutkan tadi irisannya kadang-kadang sangat tipis ya. Jadi pidato itu adalah seni bertutur, berbicara di depan khalayak ramai yang bersifat satu arah, monolog. Khotbah juga hampir seperti itu. Pembicara itu mengendalikan pembicaraan lawan bicara atau audiens, mendengar, memperhatikan pembicaraan yang berpidato, komunikasi satu arah. Nah, kebanyakan orang yang mendengar pidato ini adalah bagaimana dia janjinya, ya kan? Nanti dia ditagih. Kadang-kadang itu. Misalnya kita berpidato, wah begini-begini, nanti kalau saya sudah jadi presiden, akan saya bebaskan semua lahan ini. Nah, kan gitu. Supaya untuk menjadi tempat terminal yang terbesar tanpa ganti rugi. Wah, pasti nggak ada yang milih. Ya kan gitu kan? Nah, di situ memang pendengar itu harus hati-hati di sana, karena di dalam pidato itu banyak janji, ya toh? Kalau terus kemudian datanglah juru kampanye, kalau bapak ini nanti jadi penguasa, jadi pemerintah di sini, maka semua anak-anak akan dibebaskan uang sekolah. Nah, didengar itu, tahu-tahu sudah dilantik, bayar uang sekolah, habislah kena demo, ya kan gitu. Jadi seperti itu, ya. Seorang yang berpidato harus kenali audiensnya, jadi sehingga dia tidak asal-asal mengeluarkan janji, tidak bertele-tele, bahasanya sederhana, sehingga ide yang mau disampaikan dapat dicerna. Pidato itu menyampaikan pikiran pribadi. Pikiran pribadi ini, Pak. Pikiran pribadi atau pikiran kelompok yang mengutus untuk ditularkan kepada yang lain. Contohnya kampanye, dies natalis, pidato kemenangan dan sebagainya. Sifat dari penyampaian pidato untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain agar ikut membenarkan ide, pendapat yang berpidato. Ada beberapa cara berpidato, ada yang dengan membaca nats, menghafal, dengan spontan, menjelaskan kerangka dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah sangat lumrah sama kita. Seorang yang ahli berpidato memiliki ragam informasi mengenai satu topik yang akan disampaikan. Karena tujuan pidato untuk mempengaruhi, maka diharuskan bahasa yang sederhana, juga diusahakan menghibur audiens. Jadi di sana kadang-kadang pidato itu juga boleh diselip-selipkan, ditambah-tambahkan, dan dilalap-lalapi, kemudian ujungnya setuju, ya setuju, kan gitu. Nah itu pidato, ya. Karena dia tidak terikat soal kehidupan di sana. Dia nggak harus seperti yang dipidatokan dia itu hidupnya. Yang penting pikirannya tercapai, tujuan tercapai, kan gitu. Tujuannya bagaimana supaya ada banyak orang memilih saya? Oh ya oke, mau lawak-lawak, mau joget-joget kek, mau apa, mainkan aja lah semua, kan gitu. Tapi kalau dalam berkhotbah itu nggak boleh. Tongam ya. Jadi pribadi seorang yang berpidato sehat, cerdas, menarik, menguasai materinya, dan seorang komunikator yang baik agar dapat mempengaruhi pendengarnya. Audiens pendengar pidato itu biasanya satu komunitas, khalayak ramai atau kelompok tertentu. Seorang yang ahli pidato bisa saja tidak menghidupi pidatonya. Kecenderungan pidato yang tidak terkontrol menempatkan seseorang bisa saja dia berubah menjadi agitator, menjadi agitasi, menyampaikan agitasi sehingga banyak orang melakukan perlawanan. Jadi kita sudah banyak lihat tuh contoh-contohnya, apalagi Parpar Pudion kan, ulang tahun Nakanadongan dan sebagainya ya. Nah,
Kecenderungan pidato yang tidak kontrol menempatkan seorang bisa saja menjadi agitator untuk mengarahkan orang lain berbuat di luar koridor yang ada. Hal ini berbeda dengan seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah harus menyadari bahwa berkhotbah itu adalah karunia, tidak mempengaruhi orang lain untuk bertindak yang tidak baik. Isi dari khotbah bukan ide, gagasan atau pikiran manusia, melainkan firman Tuhan yang sifatnya meneguhkan, menghibur, menumbuhkan iman, mendorong umat berbuat baik dan kemuliaan Tuhan. Yang terakhir itu soal ceramah. Ceramah ini biasanya adalah kumpulan untuk menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan. Biasanya lebih bersifat ilmiah. Ya. Ceramah juga bagian seni berbicara di depan khalayak ramai atau komunitas dan kelompok tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah bagian dari pidato. Seorang yang memberikan ceramah disebut penceramah. Ceramah umumnya berisikan satu informasi yang harus dijelaskan, dijabarkan untuk menambahkan wawasan pengetahuan. Misalnya ceramah tentang kesehatan, ya kan? Disampaikan penyebab tukul, misalnya tukulun, misalnya kan? Jadi yang menyebabkan tukulun nakamang kainang adalah karena kita jarang gosok gigi, misalnya kan gitu. Jadi karena jarang gosok gigi, di sana banyak gulu-gulu, kan gitu kira-kira. Nah, jadi artinya bagaimana supaya jangan berguluk-guluk? Ya gosok gigi lah, selesai mandi atau dan sebagainya. Jadi ceramah itu biasanya adalah soal-soal keilmiahan. Penceramah harus piawai, memiliki ilmu pengetahuan yang lebih atau tinggi dari pendengarnya, bersifat ilmiah, memiliki fakta, data tentang topik yang disampaikan, mengajak pendengar agar merubah sikap terhadap topik yang disampaikan, ya kan? Jadi kalau misalnya bicara tentang bagaimana kesehatan mulut misalnya, disampaikan ini sehingga yang mendengar kemudian berubah. Oh ternyata supaya gigi bagus, napas tidak bau, harus begini. Jadi dia mendapatkan pencerahan atau wawasan di sana. Tapi tentu penceramah juga harus menarik, cerdas, mengenal audiens. Dan kecenderungannya adalah dialog itu tidak monolog, di sana ada tanya jawab. Maka sampailah kita pada bagian terakhir, memahami ketiga topik di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pengkhotbah yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu adalah seorang yang menyampaikan apa yang dia hidupi, menghidupi apa yang dia sampaikan. Kemampuan berkhotbah itu adalah karunia. Itu dulu. Jadi kita dikaruniakan, dikhususkan, ya kan, diminta. Jadi itu karunia. Jadi kalau kita diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, nah sadarilah itu adalah karunia. Tapi hindari jangan sampai terjadi kesombongan rohani ya. Kemudian kita boleh katakan, toleh mak, kalau kita pitaho, boy itu merdalan nun, nang peso disipat dita, kita macam dita, gitu. Nah ini harus dijaga, ya kan? Nah, kemudian khotbah harus berisi ajaran, nasihat, dan juga teguran. Jadi kadang ada orang yang pulang dengar khotbah merasa kena tegur. Ada orang yang baru pulang mendengar khotbah, dia mendapat ajaran, ya kan, dan mendapatkan peneguhan atau nasihat. Seorang yang ahli berpidato menyampaikan ide, gagasan, pikirannya atau kelompoknya kepada orang lain, bukan firman Tuhan. Jadi umumnya ini untuk membesarkan diri dan kelompok. Jarang dia menghidupi isi pidatonya, ya, dan sifatnya mempengaruhi. Ceramah menyampaikan informasi yang ilmiah, mengajak pendengar mengikuti isi ceramah. Isinya lebih banyak merupakan ilmu pengetahuan. Makanya ini saya sampaikan kepada kita, sehingga nanti kita spesialisasinya, pengajarannya adalah di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya tertuju kepada homiletika. Tetapi harus kita ketahui bahwa menyampaikan firman atau renungan ini adalah karunia.
Jadi itu harus kita berbahagia ya. Berbahagialah kalau kita punya kesempatan menyampaikan firman. Ya. Kemudian kita boleh menjaga bahwa ternyata dalam menyampaikan firman ini yang harus kita sampaikan adalah pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Social life kita dengan Tuhan. Jadi komunikasi kita itu harus intens. Ya, harus intens, terus rajin berkomunikasi, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kemudian baca buku-buku yang mendukung tentang itu, dan seorang pengkhotbah juga harus banyak ilmunya. Harus punya ilmu banyak. Harus banyak baca buku juga. Kalau dia nggak punya, nggak banyak membaca, nggak punya banyak ilmu katakan informasi-informasi, lalu kalau kita hanya mengatakan yang berkhotbah sekarang misalnya si adunan lalu kholat tapa jojor-jojor, jadi dimulanya lauk bahasa haton nasida bebas dari pabuangan ini disuruh masih Musa dungi roh masih Musa di pajupang maboy banadot si Firaun dungi marsipatu dan hagugun nabi manasida dungi ditugu-tugu ya 10 menit semua ruangan itu bisa diam tentram. Lupa kita rupanya udah tertidur semua. Nah, ya kan gitu. Jadi memang dia harus memiliki banyak ilmu pengetahuan dan informasi. Saya kira itu dulu, dan ini yang paling penting bagi kita. Ingat, saat membawa renungan jangan menjadi seorang pengkhotbah. Jangan menjadi seorang retorik. Seorang yang berpidato luar biasa. Jangan menjadi seorang penceramah yang hebat, tapi jadilah seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kupikir marana bui pasahat dihita, hombar tu silabusta untuk menghantar kita. Jadi supaya kita bisa berkhotbah dengan baik, nanti sesuai dengan silabus itu kita akan dibekalilah ya. Pengenalan pengetahuan isi Alkitab, karena ini yang harus kita sampaikan, ya kan? Kita dengar, kemudian hermeneutis sederhana, bagaimana mengartikan firman Tuhan tanpa harus belajar ilmu tafsir seperti kami ya. Kalau kayak belajar ilmu tafsir seperti kami ya nggak cukup lah, tapi bagaimana tafsir kaum awam kan gitu, secara sederhana, tanpa kehilangan makna. Nanti beliau-beliau ini sangat ahli di bidangnya. Kemudian teknik menyiapkan jamita, lalu kami berlima akan bersiap untuk menjadi pendengar bapak-bapak, ibu-ibu yang pertama. Sembari kami mencoba membagus-bagusin dikit-dikit, kan gitu. Oke? Horas Madhita, Pinasat Matu, moderator. Iya, jadilah seorang hamba Tuhan. Itu yang menjadi inti dari pemaparan Amang Pandita Resokta sian tema khotbah, pidato dan ceramah alani semangat do pihita omajua tujuh loma nanang manuku namang inang pinasa ma parjulu tu amang situa monang siturus parjulu untuk molate tu panitia ala ada acara pembekalan berkhotbah jala ausah diri sebagai pensiunan sangat menarik do acaraon dan apalah suku-suku dan nama Pandita Resort do amang Pandita Pasaribu do amang sonak kiningan bahwa berkhotbah ini adalah karunia aman setohoron mulai huta ala sesiringi bamulak tu huta nami pengubusan resort distrik Opat Toba don belum marjamita Pandita A gudang ma ro per minggu ai wasa gudang mar minggu ia Pandita si A daun bulu halahi marjamita memang hona-hona ima istilahna mului porsea hona-hona mulu si B marjamita hurang hona jadi isona mang Pandita danga pala ay kibera baron danga pala budo pe hunilay nakpenok pasyunaw alay na pasti
peranan ni penghutbah odoh bereng nagodang law mabuan aka ruas tahun gabi marminggu tu aka gereja tetangga tak ima perjulu na padua hon amak Pendeta Resort dia do bedane marpidato dohot marjamida do maceramah perbedaan hakiki songnon ay gabi mer pidato na bawan hape isuru merjamida do gabi mer pidato do yesui gabi mer ceramah nukun ni napatuluhon unak pagudaku katudongan songnon siapakah yang bisa berkhutbah di gereja HKBP Nabuluni? Oh suku-sukuku ala kebetulan 5 tahun aku melayani di Kabupaten Tubasa mana piga haliau yorai marjamida dang bui ina jadi ala terbuka do hurasaon pembekalan do rahu pikir pularong dasarna sampai huzu do itike amang Pendeta Silitonga sian peraja nama ngarang buku bahwa situa do na perjolo bui marjamita sisue dohot nadong di buku teh ni nasida ima jora amak Pendeta sabuya katwa kadongan non maulate ma sulak ngai ba martoba maju mutong Ida martoba maju tak tu amang situa na pensiun alana pembekalan non odo pehya 12 hari utayawang ate 12 hari rencana tahun mulai ate mah au sangat mendukung amang Pendeta jala hona-hona untuk cukup-cukup iya boleh ate tu amang situa mau nasi terus na pensiun pinasama tu inang tina. Terima kasih Amang Razuki. Juga terima kasih untuk para panitia yang memberikan kesempatan dan saya pikir ini tadi malam saya berpikir ini sangat bagus untuk kami-kami apalagi kami yang sudah mungkin di dalam kepengurusan SP dan juga saya kebetulan di dalam koordinator dikatakan di situ seksi sosial di mana kami harus memberitakan setidaknya memberikan penghiburan ataupun memberikan kekuatan kepada inang-inang para inang yang sudah sembuh ataupun sedang sakit. Jadi saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan ini. Jadi saya ingin menanyakan Amang tadi sudah menerangkan mengenai khotbah, pidato dan juga ceramah. Tetapi kan kami sebagai ibu-ibu, saya rasa sangat terbatas. Seorang pengkhotbah itu selain punya karunia, selain mempunyai wawasan yang harus mempunyai waktu cukup untuk mempelajari buku-buku dan juga mungkin mendengarkan yang khotbah-khotbah yang lain dan sebagainya. Saya ingin menanyakan apakah beda daripada renungan Amang? Renungan dengan khotbah. Saya rasa renungan ini yang untuk saya sebagai ibu yang mungkin untuk keluarga, untuk kepada teman-teman itu bukan khotbah saya rasa. Tapi saya tidak tahu apa arti hakiki daripada renungan sebetulnya di sini. Jadi saya mau nanyakan, di sini kan tidak disebutkan renungan, padahal dalam pembekalan kita akan mempelajari mengenai renungan juga Amang. Terima kasih. Dan juga satu lagi untuk khotbah, sering saya lihat di dalam pemaparan khotbah itu di tengah-tengahnya itu bisa diisi dengan lagu-lagu seperti itu ya Amang ya. Jadi di sini memang hanya secara tertulis sudah dikatakan inilah begini-begini. Tetapi nanti kita akan dilatih Amang ya, nanti akan ada prakteknya. Mau lihat ya? Tong do hona-hona. Oke, silakan. Amang situa nami. Amang situa nana yang pensiun. Silakan Amang. Amang situa bomen. Jadi martoba baju kita. Saya hanya mau nambahkan yang Amang Monang itu. Bedanya pidato, ceramah, atau khotbah. Kebetulan saya sering ceramah.
ceramah selama di pekerjaan saya mungkin minimal 40% saya ceramah di sana. Baik ceramah non formal maupun ceramah formal. Bedanya dengan khotbah, kalau kita lihat di sini pribadi sebenarnya. Kalau khotbah saya lihat di materi ada kata-kata suci. Jadi saya berpikir kalau saya berkhotbah mestinya pribadi saya harus suci gitulah. Itu yang sebenarnya burden di kita. Kalau saya ceramah kelihatannya enggak kompetensi saya aja sebenarnya. Kalau khotbah meskipun saya memahami Alkitab bagus segala macam materinya, tapi kalau pribadi saya quote and quote bandit gitu. Ya itu tadi kan. Itu kelihatannya tidak memenuhi unsur suci tadi. Tapi kalau saya ceramah, meskipun saya tidak walk the talk gitu, misalnya gitu saya ceramah bro gitu, tapi saya nggak walk the talk, sama-sama aja. Mereka melihat kompetensi saya sebagai penceramah. Mungkin itu salah satu mungkin ya yang bisa digarisbawahi. Sehingga kesimpulannya sebenarnya menjadi pengkhotbah agak sulit memang, terus terang aja sulit. Karena itu burden loh. Kata-kata suci tadi itu sebenarnya karena kita menyampaikan berita kebenaran bagaimana pribadi kita. Nah kalau saya bohong sebenarnya kan itu yang sulit gitu. Kalau ceramah sering kita bohong. Atau kata-kata bukan sering bohong dalam arti ini ya, tapi namanya juga jualan gitu. Kalau ini kan beda ini. Di ceramah itu ada jualan, ada unsur jualan. Kalau sini enggak. Itu saja dulu, mungkin nanti bisa kita elaborasi lagi. Molate. Iya, mau lihat tu amang situ abomen. Martopak maju hita. Iya, kedua pertanyaan tadi amang situ monang dengan Inang Tina hampir-hampir sama atau pindah sama langsung. Tu amang Padita Resota, silakan amang. Jalan memang kona-kona do berengon sudah natulun. Jadi memang anggo jalan saya pikir bukan hanya di Toba itu, di Kebayoran ini juga kadang-kadang seperti itu kok. Pertama-tama masuk saya juga nih pendeta nih khotbah, udah nggak salah. Kuat-kuat kali pun suaranya, isong kaki kita kan. Ya kan? Jadi kadang-kadang kalau soal itu kebanyakan soal like or dislike di pendengar atau jemaat sekitar. Gitu. Kadang memang banyak orang yang mau mendengar khotbahnya walaupun nggak dia dapat kenapa-apa ala nilai enak. Untuk sokor dia pindah tangi-tangi kayak uang lain ini kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua memang seperti yang saya sampaikan tadi, pengkhotbah juga harus banyak membaca, banyak ilmunya. Maka memang gereja juga harus menyediakan katakanlah anggaran perpustakaan, anggaran buku. Di beberapa tempat saya pernah melayani, kita memang difasilitasi itu buat beli buku-buku yang populer, itu kan buku renungan, buku tentang pengetahuan umum, karena kita memang juga harus memberikan nasihat kepada jemaat sesuai dengan keadaan sekarang apa firman Tuhan. Kan begitu. Misalnya soal kasus LGBT. Kalau misalnya kami nggak pernah membaca dan tidak tahu apa itu LGBT, kami tidak akan pernah bisa memberikan nasihat dari firman Tuhan tentang itu. Nah di situ. Itu asa hona-hona. Jadi kalau misalnya topik adalah tentang rogate, martangiang. Tapi dia nggak punya pembicaraan atau tidak punya referensi tentang doa atau martangiang. Bahasa Ema, anggo nguluon ikut jujut do kita martangiang. Lau modem martangiang, lau mangan martangiang, lau mangula lau martangiang, dungi lau modem muse martangiang, dungo muse martangiang. Jadi tangiangnya kadongan hosan di partodit tadoi. Asa mau manangis ini so martangiang, awas ya. Udah tak kona. Kenapa dia itu disebut napas kehidupan? Kan gitu. Maka dia lihatlah. Oh, napas ini apa? Bahasa Ibrani nefas, ruah, roh. Ya kan, hidup. Jadi kalau dia nggak punya referensi tentang itu, memang sangat sulit. Jadi makanya kadang-kadang di gereja-gereja modern sekarang itu
para pendetanya atau pengkhotbahnya itu difasilitasi dengan anggaran atau katakanlah buku-buku populer yang ya tentunya nggak perlu bersifat ilmiah sekali. Misalnya informasi-informasi umum kayak sekarang kan tradingnya sekarang tentang Bitcoin misalnya. Banyak orang yang terjebak mau ingin kaya, main kita Bitcoin dan sebagainya. Nah kalau kita mau berikan nasihat jangan sampai terlanjur begitu. Tapi kita nggak tahu apa itu Bitcoin, nggak apa itu kripto. Nah, ini akan sulit. Dakon-dakon abe. Apalagi mau Missouri misalnya Marjamita itu ibadah bursa efek misalnya. Nah kan kita harus singgung-singgung juga dikit tuh kan, walaupun nggak ahli benar. Jadi, nah di sini makanya ya mungkin itu. Nah faktor pertama bisa saja karena kekeluargaan, bisa saja karena faktor lingkungan yang memang sudah bermasalah, ya kan? Ya, artinya Holland Mamereng Ibana, ini kan orang sana ini, kan orang sini nih. Udah nggak suka lagi dia mengerubah. Makanya kalaupun dia bertahan di tempat ibadah itu, dia akan gelisah terus. Nah itu. Jadi yang mau dikoreksi ini kan bukan hanya pengkhotbahnya kan, juga pendengarnya, audiens. Makanya kalau ke gereja mau apa? Kalau mau ibadah mau apa? Mau bertemu dengan geng? Bertemu dengan kawan sekelompok? Atau mau bersekutu dengan sesama umat dan sesama dengan Tuhan dan dengan Tuhan. Itu Mang. Pengkhotbah menguasai di mana dia berkhotbah. Dalam komunitas orang yang kehidupannya bertani, berkhotbahlah tentang pertanian, tentang adat yang harus diterangi oleh firman Tuhan, kan begitu. Alai molo di wilayah pertanian, Marjamita hamu dengan mengedepankan ilmu perbankan misalnya, memang didengar. Alai hohom sudi, amin namu ini mah sudi, natar pudum dua be, kan gitu. Jadi di situ emang, jadi ada banyak faktornya. Dan kemudian ada juga faktor kejenuhan. Ada jemaat yang capek atau ingin dia mencari hiburan. Kalau gereja atau ibadah itu menjadi tempat hiburan, maka dia memang mencari gereja yang bisa ketawa. Nah ini kadang-kadang di sini. Jadi makanya seorang pengkhotbah itu harus memiliki aneka talent lah. Jadi kadang-kadang dia juga untuk menghentak, dia ambil aja nyanyian yang sesuai dengan ilustrasinya, dia ambil kan gitu. Tapi jangan memaksakan ilustrasi. Nah, kalau beda daripada khotbah, pidato, ceramah, angai butuh hamu ngai laku nih hamu, ngamar Jamita hamu, ngamar pidato hamu 17 Agustus tiki bupati, nggak ceramah hamu, pala suku namu bei, ulu bulu, senai baik dok, beragi, ortobat jo itu tuh matau. Ngahona-hona karena memang poinnya kalau khotbah itu kan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, iya toh? Hatan ini batado nata basahat. Kalau berpidato atau ceramah itu kan pikiran manusia, pikiran kita, ya kan? Dan juga jualan kita. Baik itu dah. Jadi ndak pola mau lihat tuh si amang ya karena nang somal taulah deh. Cuman siapa yang bisa berkhotbah? Nah terkadang kalau dari segi aturan memang ada partohonan. Itu saya harus katakan di HKBP itu partohonan. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kan pekabaran Injil ini kan penting. Kan nggak semuanya, karena partohonan itu juga kan nggak semuanya full time, nggak semuanya artinya orang-orang ini kan yang pengkhotbah, kalau kita misalnya kami yang full time kan nggak bisa semua menghandle.
Maka diadakanlah pembekalan seperti ini untuk menyampaikan renungan katakanlah non partohonan. Jadi makanya misalnya Inang Intan di sana, Nyonya Nixon, itu kan kita suruh juga bawa renungan untuk remaja ya. Iya. Karena kami tiganya di sini ada ibadah banyak. Jadi kita harus bekali. Inilah pembekalan itu. Makanya kita sampaikan kepada mereka, hati-hati ya, jangan begini, jangan begini. Begitu Amang. Saya kira sudah sampailah itu. Jadi kalau membawa renungan ya seperti itu tadi, Nang. Bolehlah membawa renungan atau khotbah yang renungan yang panjang yang disampaikan kepada orang khotbah. Renungan khotbah itu enggak perlu kita konfrontir. Cuman ya yang penting yang mau disampaikan adalah firman Tuhan. Ya, Nang ya, oke. Nah, ngahona-hona biate. Ah, orang semak mulai tema ita. Iya, mulai tema dita aka damang dainang diusi panitia tu hami habis tikina. Jadi oma pertemuan apa julu jala mulai tema dihita salukna di tonga-tongata lana dong dope sermon latihan. Sermon latihan untuk ibadah minggu. Boima di chat tuhami manang di WA tuhami aka suku-sukuni boima hita komunikasi marhiti-hiti handphone atau langsung ke panitia atau langsung ke kami pendeta boleh taringok tu pembekalan non. Jadi mulai tema dihita saluna molo tungadong sian Amang Padita Resort closing statement. Silakan Amang. Jadi mulai saya kira ini adalah poin momen yang sangat berharga. Yang saya sampaikan ini adalah pengantar untuk memahami aja. Jadi bukan di sini sebetulnya yang paling utama. Ini mengantar dan mempersiapkan kita bahwa kita akan menerima yang akan lebih berat, yaitu tentang Alkitab, otoritasnya dan sebagainya. Tapi kalau satu sesi di antara ini nanti kita nggak ikutin, itu akan mengganggu keutuhan daripada target atau yang ingin kita capai. Jadi harapan kami semua kita hadir dan mempersiapkan diri dengan baik. Yang penting kita mengetahui bahwa pengkhotbah itu atau yang membawa renungan, kalau kita punya kesempatan, itu adalah karunia yang luar biasa dari Tuhan. Pada saat itu kita diperkenankan Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Dan jangan memaksa firman. Memaksa firman itu memaksa Tuhan. Itulah nanti yang akan dibuat pencerahan-pencerahan pada kita. Dan tentu kesempatan pertama untuk praktek majamitai hami. Wah, bayangkan majamitai hami nama Padita Resort .ak Padita .ak doktor-doktori luar biasa itu nanti kesempatan pertamanya kan. Nah, itu jarang-jarang dapat itu ya. Pikir songonimara kita pergunakanlah ini momen ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saling bergandengan tangan, kita tepuk tangan buat ketiga dewan yang berkolaborasi untuk melakukan ini. Dewan Marturia, Koinonia dan Diakonia. Kita tepuk tangan yang cukup meriah. Mau lihat tema di closing statement na pinasa ni pembicara Mang Padita Resota, nuayang pinasa mapartikian tu panitia, dia turo kamu Amang Inang mau lihat. Jadi Amang dan Inang pertemuan berikutnya di hari Jumat minggu depan tanggal 7 Mei ya tanggal 7 Mei pukul 5 sore. Kita hanya waktu 1,5 jam saja, 1,5 jam minggu depan on time lah kita usahakan. Tadi memang ada sedikit molor kita, jadi kita hanya 1,5 jam di hari Jumat minggu depan dengan Pak Fasilitator Pendeta Dr. ROM Tampu Bolon. Jadi silabusnya sudah ada di buku ini. Kemudian kita juga sudah buat WA group, artinya bisa juga komunikasi itu langsung nanti bisa kita saling berkomunikasi dengan Amang Pendeta Resort maupun Amang Pendeta yang 4 yang lainnya, supaya berkelanjutan lah. Terus kita kalau ada ya sesuatu yang hari ini mau ditanyakan lebih baik di WA group yang kita bentuk. Kemudian sebelum pulang kalau bisa kita foto dulu bersama sebagai
absen kita sebetulnya. Selain absen yang di depan tadi, ada juga kita foto bersama sebagai absen kita. Silahkan Amang dan Inang, mungkin ditutup dulu dengan doa. Setelah kita doa penutup, kita ke depan untuk foto bersama ya. Ya, baiklah Amang Inang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah di rumah-Mu yang kudus ini, yang telah Engkau bangun dengan penuh kasih melalui jemaat-Mu di Kebayoran Baru ini. Dan di tempat ini kami berulang-ulang kali, Tuhan baharui, Tuhan bekali, supaya pada akhirnya kami sungguh-sungguh menikmati kasih karunia Allah juga melalui pemanggilan kami untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan berita sukacita. Dan biarlah kami lebih dahulu Tuhan menikmati, menghayati, mengecapnya, sehingga dengan demikian kami penuh sukacita, penuh semangat Tuhan berangkatkan untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu di tengah-tengah keluarga kami atau di berbagai tempat. Kiranya apa yang telah kami mulai ini di dalam kasih Kristus, di dalam perkenanan dan kuasa Kristus, di dalam pentahiran-Mu, maka Engkau yang selanjutnya dan seterusnya untuk bersama dengan kami, menolong kami untuk berhikmat dengan waktu dan menolong para pembicara kami atau mulut Tuhan yang akan Tuhan pakai membekali kami. Dan biarlah semuanya itu menjadi kepujian bagi nama-Mu dan menjadi bagian daripada tahun pemberdayaan di HKBP di tahun ini. Terpujilah Engkau Tuhan juga melalui seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, baik yang hadir di tempat ini atau dimanapun mereka berada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu saja kami serahkan dengan segala perjuangan peperangan, dengan segala sukacita ataupun Tuhan dengan pergumulan. Kiranya Allah yang berkenan melawat dan memenangkan kami melalui semuanya. Berkati juga Tuhan seluruh para dewan yang telah begitu berupaya dan panitia hari ini, sehingga acara ini, pembekalan ini boleh terjadi dan selesai dengan baik. Terima kasih untuk Amang Pendeta Timbul yang telah membekali kami, yang telah berusaha dengan begitu cekatan, begitu bergumul untuk menyediakan materi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan mengurapi hamba-Mu ini bersama dengan keluarganya. Terpujilah Engkau Bapa di atas pujian kami yang tidak sempurna ini, karena Allah sendiri yang menyempurnakannya dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Horas mak kita selalu nak. Foto bersama. Duki foto Duki. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembuk dan segera lepas, rembuk dan segera lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyata, ramai dan cemerlang.
Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramai dan